YC. Ramai banget ya guys. Oke, jadi welcome buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadat YC pada sore hari ini. Kami menghimbau buat teman-teman untuk ikut kembali pada ibadat YC minggu depan ya teman-teman. Oke, yang pengumuman yang kedua itu adalah ibadat Super Sunday setiap hari Minggu pukul 10 di akun YouTube AFJF Medan. Jadi teman-teman jangan lupa save the date buat ibadah ya teman-teman. Kemudian ada iCare setiap hari, setiap minggu. Teman-teman yang kepo apa itu iCare dan mungkin tertarik soal iCare boleh menghubungi Bapak Roni Manalu dengan kontak person yang tertera di layar teman-teman ya. Kemudian doa malam. Doa malam ini terbuka untuk umum, jadi teman-teman yang ingin mendoakan sesuatu, mungkin kesehatan, keluarga, perkuliahan, semuanya boleh banget untuk ikut doa malam pada hari Selasa pukul 7 malam melalui Zoom. Teman-teman yang masih ingin bertanya boleh menghubungi Ibu Grace Lalalahi. Kemudian persembahan umum dan persepuluhan, teman-teman boleh mengirimkannya dengan virtual account dengan nomor di layar teman-teman semua. Jangan lupa untuk ngasih persembahan walaupun kita ibadah online ya teman-teman. Terakhir ada ibadat YSD setiap Sabtu pukul 6 sore di akun YouTube yang sama. Jadi teman-teman, yuk ajak teman-teman yang lain, ajak keluarganya, ajak saudaranya buat join ibadat YSD pada setiap hari Sabtu pukul 6 di YouTube AFJF Medan. Itu aja pengumuman kita pada minggu hari ini. Kita mau berdoa bersama-sama, kita mau memulai ibadah kita. Kita berdoa teman-teman. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini, buat segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan bagi hidup kami. Bapak, sementara kami akan mulai ibadah kami, biarlah Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, boleh Tuhan turut campur tangan, Tuhan boleh bekerja dalam setiap ibadah kami ya Bapak. Bapak berkati, biarlah jaringan kami boleh lancar, biarlah Tuhan setiap segala penghalang-penghalang yang mencoba mengganggu kami ibadah, kami tolak dalam Tuhan Yesus Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak, Engkau berkati kami sepanjang ibadah ini Tuhan, biarlah kami aman dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Happy Sunday. Yes, di YC berikan sorak-sorak untuk Tuhan kita lebih lagi. Come on. Yeah. Yeah. Mari sama-sama katakan. Ajaiblah perbuatanmu dan ku percaya akan janjimu. Mari berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersamamu, ku takkan ragu. Kau pedomanku. Yes. Sing it. Firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Come on, jump. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus Kaulah segalanya. Yeah. Berjalan bersamamu, Yes. ku takkan ragu. Kau pedomanku. Mari sama-sama katakan firman-Mu. Firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada USD. yang mustahil Are you ready? Come on. bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan
Yesus kaulah segalanya. Firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus kaulah Sekali lagi katakan. Besar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus kaulah segalanya. Yes Lord, mari kita sembah Tuhan saat ini. Di rumah kita masing-masing, kita tundukkan hati kita kepada Tuhan. Yes Lord.
Tuhan terima kasih. Melebihi akalku. Imani setiap kata-kata dari diri ini Tuhan. Atas kuasa-Mu. Benar Tuhan. Oh Yesusku. Kau. Yes Lord. Amen. Yang sembuhkan Tuhan, yang pulihkanku, yang bebaskanku. Darah-Mu yang suci kan basuh senap hidupku. Oh, padamu ku percaya. Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Mari anak-anak muda, sore hari ini naikkan penyembahan-Mu yang terbaik. Tunjukkan betapa Engkau mencintai Tuhan, betapa Engkau mengasihi Dia, mengasihi dengan segenap akal budi, segenap kekuatan-Mu. Yes Lord. Thank you Jesus. Yes Jesus. Come on. Come on guys. Darah-Mu yang sucikan basuh kami Tuhan. Yes. Padamu ku percaya. Yes Lord Jesus. Jesus. Come on. Mari terus naikkan pujian penyembahan ini, anak-anak muda. Biarkan hadirat Tuhan boleh memenuhi semua tempat. Hadirat Tuhan juga memenuhi tempat di mana engkau saat ini berada. Engkau sedang di rumah, sedang di tempat kos, sedang di tempat kuliahmu. Hadirat Tuhan boleh memenuhi tempat. Kita semua boleh dilawat Tuhan pada sore hari ini. Lawatan Tuhan kita boleh rasakan, kita boleh nikmati pada sore hari ini. Come on guys, come on. Berikan penyembahan yang terbaik. Angkat tanganmu, katakan, Engkau Tuhan yang terus sembuhkan segala luka-luka kami. Yes Lord. Anak-anak muda yang saat ini merasa kepahitan, anak-anak muda yang saat ini merasa gagal dalam hidupnya, Bapa sembuhkan mereka. Tuhan sembuhkan mereka. Lawat mereka Bapa. Yes.
Mereka-mereka yang saat ini sedang kepahitan. Mereka saat ini merasa terbuang. Anak-anak muda yang saat ini merasa tidak berguna dalam hidupnya sama sekali. Bapa, hamba-Mu berdoa pada sore hari ini. Lawat mereka, beri mereka kekuatan, beri mereka hikmat yang daripada Tuhan. Yes, yes. Rapi, lawat mereka Bapa, lawat mereka. Yes. Thank you Lord. Thank you Jesus. We thank you Lord Jesus. We thank you Lord. We love you Lord Jesus. We love you Lord Jesus. We thank you Lord. Terima kasih Tuhan untuk sore yang begitu dahsyat. Terima kasih untuk lawatan-Mu pada sore hari ini untuk kami semua. Terima kasih untuk jiwa-jiwa daripada anak-anak muda ini, hati-hati yang rindu terus untuk mau melayani Engkau dengan motivasi yang benar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Dimanapun saat ini kami berada, apapun keadaan kami pada hari ini, apapun situasi kami pada sore hari ini, kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang sanggup mengubahkan segalanya, yang sanggup mengubahkan kutuk menjadi berkat, yang sanggup mengubahkan sakit menjadi sembuh, yang sanggup mengubahkan keadaan yang tidak baik menjadi semuanya baik. Tetaplah terus bersama kami dalam lembah kekelaman Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Bapa. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Jika sebentar hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu, firman-Mu. Urapi hamba, urapi juga semua anak-anak muda yang boleh menyaksikan program ini pada sore hari ini. Lawat kami semua Bapa, sehingga kami boleh punya pemahaman dan pengertian-pengertian baru yang boleh kami implementasikan, yang boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang melihat kami dan mereka berkata, sungguh Yesus ada di dalam kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Terpuji termulia Engkau Bapa, di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari seluruh anak-anak muda yang siap diberkati pada sore hari ini, bersama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang dahsyat lagi buat Allah kita. Sebelum kita mulai, kita akan deklarasikan greater destiny kita. Yuk semuanya, anak-anak muda yang punya e-Bible ataupun punya Bible di tangannya, yuk kita angkat sama-sama. Kita nyatakan deklarasi kita. Inilah kabar baik, Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciple greater destiny. Sekali lagi beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Thank you ya buat teman-teman dari tim Praise and Worship. Kalian semua dahsyat, kalian semua luar biasa. Selalu sukacita berlimpah ketika berada di atas mimbar ini untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Yuk, mungkin sekitar 20 sampai 25 menit ke depan kita bersama-sama berdiskusi untuk beberapa hal dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Shalom guys, selamat sore semuanya. Saya percaya ada sukacita pada sore hari ini, amin. Semua diberkati sore hari ini. Ada amin? Ada amin, yes. Oke. Hari ini Sabtu 19 Juni. Wah. So, besok tanggal 20 Juni, hari apa? Siapa yang tahu? Hari Minggu. Bener, oh iya. Jadi, tetapi ada event penting di dalam selain daripada hari Minggu, yaitu besok itu seluruh dunia merayakan Hari Ayah, Father's Day.
Father's Day itu selalu di minggu ketiga di bulan Juni. Ya. Nah, kalau bulan lalu di minggu kedua di bulan Mei kita sudah merayakan Mother's Day. Supaya balance, bulan ini kita akan merayakan Father's Day. Wah, luar biasa. Jadi guys, sehubungan dengan besok kita mau merayakan Father's Day, hari ini saya pengen ngomongin soal ya seputar-seputar ayah lah. Ya, seputar-seputar ayah. Kita mau tahu, hari ini kita mau belajar tentang apa sih sebetulnya yang Alkitab omongin tentang peran dan tanggung jawab seorang ayah. Itu yang pertama. Kemudian guys, yang kedua nanti kita mau tahu. Kemudian kita mau belajar bersama-sama. Ya, apa sih yang membuat banyak anak-anak muda punya begitu banyak hambatan untuk boleh menghormati figur seorang ayah? Amin. Kita mau belajar itu pada hari ini. Jadi bagaimana sebetulnya peran dan tanggung jawab seorang ayah menurut Alkitab. Dan kemudian bagaimana mengatasi hambatan-hambatan. Ya. Apa saja yang membuat ada hambatan-hambatan sehingga sulit bagi sebagian anak muda untuk bisa menaruh hormat pada ayahnya. Ya, tapi sebelum sampai ke sana kita mulai dulu dengan apa sih yang sebetulnya Alkitab mau katakan tentang peran seorang ayah. Nah guys, Alkitab mencatat di dalam kitab Ulangan, ya, kitab Ulangan 6 ya, nanti kita mau baca kitab Ulangan 6 ayat 2 sampai ya ayat 1 sampai ayat 7 ya. Nanti saya akan bacakan buat kalian kitab Ulangan 6. Tapi sebelum kita membaca kitab Ulangan ini, tapi ingat dulu ya. Kita semua sama-sama sepakat dulu bahwa perintah terutama yang ada di dalam Alkitab itu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itu perintah terutama ya. Yang Alkitab sampaikan, yang Alkitab tegaskan kepada kita semua. Kasihi Tuhan Allahmu. Enggak melihat siapapun tapi kasihi Tuhan Allahmu. Ya, nanti kalian bisa baca itu di Ulangan 6 ayat 5 ya, jadi serentetan dengan apa yang akan kita baca ini. Kemudian kita mau baca dulu ya sama-sama dari kitab Ulangan 6 ayat 1 sampai dengan 7. Yuk saya bacakan buat kalian lah. Inilah perintah yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan. Ini guys, Musa lagi ngomong sama umat Israel pada saat itu. Ketika perjalanan membawa keluar bangsa Israel dari Mesir menuju ke Kanaan. Tuhan perintahkan Musa suruh ngomong setelah memberikan 10 perintah Tuhan, 10 hukum Taurat, kemudian Tuhan suruh ngomong. Musa kemudian ngomong kepada orang-orang Israel, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ayat kedua, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Itu perintah yang terutama anak-anak muda, ya. Jadi guys ada di Ulangan 6 ayat 4. Ayat 5, maaf. Kasihilah Tuhan Allahmu ya. Kemudian ayat 6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Cek baik-baik ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang bepergian, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau sedang bangun. Guys, tanggung jawab ayah pertama sekali begitu ditekankan di dalam Alkitab pada kitab Ulangan.
Ketika Musa membawa bangsa Israel sedang dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tuhan sampaikan kepada Musa, tolong kasih tahu orang-orang Israel, terutama kaum bapak. Apa yang perlu dikasih tahu? Pertama, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Itu yang terutama. Nah kemudian, di ayat kita lihat lagi di ayat kedua, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan, ini penting sekali. Jadi ditekankan sekali, Tuhan bilang sama Musa, hei Musa sampaikan itu kepada orang-orang Israel. Khususnya pada kepala keluarga, para pria, para ayah. Supaya apa? Perintah-perintah ini kujalankan. Kasih Tuhan Allahmu, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan. Jadi pada masa waktu itu di Israel, ditekankan sekali figur seorang ayah haruslah mengajarkan anak-anaknya takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan itu harus terus diajarkan. Cinta akan Tuhan itu menjadi sebuah ketetapan yang harus diajarkan oleh para ayah Israel. Inilah peran ayah pertama sekali, begitu detail, begitu rinci dituliskan di dalam Alkitab, guys. Di dalam kitab Ulangan ini. Ya. Nah, jadi sejarah bangsa Israel di sini dikatakan menyatakan seorang ayah harus rajin ngajarin anaknya menuruti jalan dan firman Tuhan. Itu sampai hari ini turun temurun itu ya, guys. Ayah ke anak. Jadi keberhasilan seorang ayah itu ditentukan adalah dari keberhasilannya untuk mengajarkan anak-anaknya mengikuti dan menuruti firman Tuhan, jalan-jalannya Tuhan. Ayah yang taat kepada perintah firman Tuhan ini adalah ayah-ayah yang memang baik dan melakukan. Jadi ketika ayah itu adalah ayah-ayah yang taat, guys, dia akan lakukan ini. Dia akan betul-betul tunduk dan patuh pada ketetapan ini. Bahwa dia harus mengajarkan anak-anaknya cinta akan Tuhan, takut akan Tuhan, mengajarkan jalan-jalannya Tuhan. Ya, oke. Nah, kepentingan daripada ayat ini, guys, supaya anak-anak itu bisa didewasakan dan juga bisa mendapatkan ajaran dan nasihatnya Tuhan. Ya. Itulah tanggung jawab ayah dalam sebuah rumah tangga. Memberikan ajaran, ya, didikan dan nasihat untuk terus hidup di dalam Tuhan. Kata didiklah, ya, di dalam ayat di sini dikatakan didiklah anakmu itu, ya, disuruh diajarin itu. Jadi kata didiklah itu artinya dia harus diberikan pendidikan yang awal, ya, seorang ayah harus memberikan pendidikan ini. Pendidikan mula-mula. Jadi didiklah itu berarti mengindikasikan seorang ayah punya tanggung jawab untuk memberikan pendidikan ini di awal-awal anaknya mulai beranjak dewasa. Ya, didiklah. Nasihatilah. Nasihat itu berarti mengajarkan kepada jalan kebenaran. Nah, di sini dikatakan bahwa dari ayat perjanjian baru ini maka jelas sekali memberi gambaran perintah Tuhan kepada ayah. Terkait apa? Perannya di dalam membesarkan anaknya. Jadi jelas sekali ya, guys, perintah Tuhan kepada ayah di dalam membesarkan anaknya nggak cuma digedein aja. Nggak cuma dikasih makan terus gede. Tuhan perintahkan kepada para ayah, didiklah, ajarlah, dan berikan dia nasihat. Supaya takut akan Tuhan. Mengasihi Tuhan. Karena perintah terutama tadi apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan yes. Jadi ayah Israel, para ayah bangsa Israel, begitu memegang teguh ini. Jadi kalau kita menjadi seorang ayah, maka ketetapan untuk mendidik, mengajar, dan menasehati anak-anak kita supaya terus mengasihi Tuhan dengan semua kekuatan, dengan semua segenap jiwa dan segenap hati, itu menjadi sebuah hal yang harus dilakukan. Inilah tipikal ayah yang memang taat akan Tuhan. Inilah tipikal ayah yang hormat dengan Tuhan. Jadi sampai di sini clear ya, guys, bahwa tanggung jawab ayah itu berat.
Saya bukan ingin membandingkan dan ingin mengecilkan tanggung jawab ibu. Tapi memang di dalam Alkitab jelas peran seorang ayah mendidik, mengajari, dan menasehati. Sedangkan peran seorang ibu adalah memberikan kasih sayang. Dua-duanya punya peran yang sama besar. Tapi karena hari ini kita sedang belajar tentang apa? Kita semua celebrate Father's Day, besok hari ayah. Saya akan coba berdiskusi dari sisi ayah, ya. Oke guys, jadi nah pertanyaannya ya, setelah kita tahu peran ayah tadi, pertanyaannya kalau tadi ayah itu ya, ayah kita adalah ayah yang memang betul-betul takut Tuhan, hormat dengan Tuhan sehingga dia pegang. Nah, apa yang ditetapkan oleh Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada ayah dari bangsa Israel, tentu itu juga berlaku pada saat yang sama dengan kita sekarang ini. Ayah yang hidup dalam Tuhan, ayah yang memang sudah besar dan mengasihi Tuhan, tentu juga akan melakukan ketetapan ini. Memang tidak perlu berbangga dan bersyukur sih guys, ketika Anda memiliki ayah yang memang ini tipikalnya. Tuhan hadirkan seorang ayah yang memang takut akan Tuhan. Nanti saya mau panjang lagi ceritanya habis ini. Tapi ketika ayahmu adalah ayah yang takut akan Tuhan, it's good. Memang itu sewajarnya. Karena di sini udah dikatakan bahwa mendidik, mengajari dan menasihati anak untuk mengasihi Tuhan memang menjadi tanggung jawab dan peran seorang ayah. Ketika ayah gagal menjalankan peran ini, itu urusannya sama Tuhan. Ketika seorang ayah gagal menjalankan peran ini, biarlah itu menjadi urusannya dengan Tuhan. Ketidaktaatannya dengan Tuhan, ketidakhormatannya dengan Tuhan, itu adalah urusannya dengan Tuhan. Amin. Nah guys, pertanyaannya. Ketika, maaf ya, kalau memang ada yang punya kejadian ini, tapi saya harus sampaikan. Ketika engkau saat ini memiliki seorang ayah yang tidak mematuhi ketetapannya Tuhan, apa yang terjadi? Kalau ayahmu memenuhi ketetapannya Tuhan, kemudian membawamu untuk mengasihi Tuhan, mendidikmu, menasehatimu untuk terus mencintai dan kasih Tuhan, saya sangat percaya akan mudah engkau menaruh hormat pada ayahmu. Betul? Yes. Karena apa? Karena memang ayah sudah mendidik kita dalam mencintai Tuhan, kasih Tuhan. Guys, saya mau kasih tahu. Tuhan, kita semua pasti pernah jadi anak. Ada yang sedang atau masih jadi anak, atau ada yang sudah tidak jadi anak lagi karena memang kedua orang tuanya sudah tidak ada. Semua kita, siapapun di dunia ini, nggak ada yang lahir dari biji kedongdong. Mana ada yang lahir dari biji kedongdong? Semua punya orang tua. Ya, oke guys. Nah, let me tell you the secret. Allah kasih kita orang tua, ayah dan ibu. Ini kita ngomongnya khususnya ayah dan ibu. Kita kan nggak bisa milih. Kita nggak bisa milih. Apakah ayah dan ibu kita, terutama ayah kita yang sedang kita bicarakan hari ini, adalah ayah yang memang patuh dan mengikuti ketetapannya Tuhan sesuai dengan kitab Ulangan tadi. Benar nggak? Benar ya? Yes. Tapi ingat ya guys, ketika Tuhan memberikanmu seorang ayah yang tidak mematuhi ketetapannya Tuhan, itu topik kita pada sore hari ini. Apakah engkau diizinkan untuk tidak menaruh hormat padanya? Yuk coba tanya, kalau ada yang sedang di kos-kosan, berdua, bertiga, coba tanya temannya. Boleh enggak? Saya percaya hari ini begitu banyak guys anak-anak muda yang bilang, bapak gue gak merhatiin gue,
bapak gue mabuk-mabukan kerjanya, bapak gue sekolahin gue aja enggak, bapak gue merhatiin gue aja enggak, ibu gue ditempeleng, gue kalau salah digampar, ngapain gue hormat dengan orang yang seperti itu? Yuk, sore ini saya mau belajar, kasih pengajaran. Gak ada itu guys. Yuk kita buka. Kita mau buka di Ulangan 5 ayat 16 ya guys. Yuk. Ulangan 5 ayat 16 kita baca sama-sama. Ini perjanjian lama masih. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saya ulang ya guys. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dahsyat. Itu di dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, yuk kita buka di Efesus 6 ayat 4. Ingat ya, di perjanjian baru juga ditegaskan lagi. Ya, Paulus sampaikan itu kepada jemaat di Efesus. Ayat 4, dan kamu bapak-bapak katanya, ya, janganlah bangkitkan, ini untuk bapak-bapak tadi, sorry ya. Jadi maksud saya tadi di dalam kitab Ulangan 5 ayat 16 itu nanti sama dengan kitab di Keluaran 20 ayat 12, sama-sama baca, itu adalah menghormati orang tua. Nah guys, jadi luar biasa, saya baru dapat ini, saya bilang thanks God. Tuhan kasih kita orang tua dan memerintahkan, jadi hormati orang tuamu, ini adalah perintah, satu-satunya perintah yang disertai janji. Amin. Kalau kamu baca hukum Taurat, menghormati orang tua adalah hukum yang paling utama yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Guys, kalau ada 10 hukum Taurat 1 sampai 4 itu ngatur hubungan manusia dengan Tuhan. Hukum Taurat nomor 5 sampai nomor 10 mengatur hubungan manusia dengan, dan hukum Taurat yang pertama untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia adalah hukum Taurat nomor 5. Ini yang pertama sekali. Dan hanya ini satu-satunya perintah Tuhan dari 10 yang disertai dengan janji. Hormati orang tuamu, karena seperti itulah Tuhan perintahkan kepada kita, supaya lanjut umurmu, ya, dan apa katanya? Dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Lanjut umur ini guys bicara tentang masa depan yang baik. Lanjut umur itu bicara tentang, so guys, apa yang kita boleh lihat dari sini? Tuhan begitu luar biasanya menekankan tentang penghormatan akan orang tua. Dalam hal ini ayah, karena kita bicarakan konteksnya ayah pada sore hari ini. Karena apa? Semua kita sepakat bahwa Tuhan tahu rancangan yang paling baik untuk kita, betul? Amin. Tuhan tahu rancangan yang terbaik untuk kita. Oleh sebab itu dia berikan perintah ini. Karena apa? Percaya guys, kalau kita betul-betul jalankan menghormati orang tua, maka masa depan yang baik, tanah yang baik yang Tuhan janjikan akan kita terima. Tuhan gak pernah bohong guys. Benar gak? Pernah Tuhan bilang, sorry deng, sorry gua kemarin bercanda itu, kelepasan ngomongnya. Gak ada. Gak pernah Tuhan ngomong gitu. Janjinya jelas, hormati orang tuamu, akan kuberikan rancangan yang baik bagi masa depanmu. Amin. So guys, gak ada alasan. Di dalam ayat ini gak ada satupun tertulis hormati orang tuamu kalau dia begitu luar biasa mendidikmu dan baik mendidikmu. Gak ada. That is unconditional respect. Kita diminta untuk respect tanpa syarat. Apapun keadaan orang tuamu. Gak ada diomongin dalam kitab itu. Yes, tidak ada sama sekali. Kalau ayahmu pemabuk, jangan hormati dia. Gak ada. Ayahmu kasar, jangan hormati dia. Enggak ada. Yang ada yang jelasnya adalah bahwa hormati.
Karena saya percaya guys, itu tadi, let me tell you the secret. Allah kasih kita orang tua. Dan kemudian berikan kita perintah untuk menghormati. Kenapa menghormati ini? Kalau kita berhasil jalankan, maka upahnya, rewardnya adalah masa depan yang cerah. Masa depan yang baik. Karena apa? Menghormati, kenapa diberikan kepada orang tua? Karena Tuhan mau kita belajar dan punya kesempatan untuk mempraktekkan, untuk berlatih hormat dalam kesempatan dan waktu yang cukup panjang. Maka dia berikan orang tua. Dan latihanmu, tantanganmu akan lebih besar ketika orang tuamu, ayahmu, bukanlah ayah yang patuh dan memenuhi ketetapannya Tuhan. Wow. Ini tantangannya guys. Menghormati ayah yang sama sekali tidak pernah mendidik dan menasehatimu di jalan-jalannya Tuhan. Tapi Tuhan mau, inilah yang Tuhan mau. Kamu gak punya hak, kamu gak punya apapun, kamu gak dikasih hak sedikit pun untuk boleh berlaku kasar, untuk boleh tidak hormat, untuk boleh mengejek ayahmu, untuk boleh melawan ayah. Tidak ada guys sama sekali. Alkitab gak ngomongin itu. Alkitab cuma bilang unconditional, hormati dia. Maka masa depanmu akan cerah. That's it. Allah kita mau ingetin itu guys. So, anak-anak muda, hari ini kita mau belajar. Ketika engkau dalam kepahitan, ketika engkau merasa bahwa ayahmu bukan sosok yang layak untuk dihormati. Yuk mari hari ini, mulai sore hari ini, bertobat. Tuhan kasih kamu kesempatan untuk meraih masa depan yang hebat lewat penghormatan terhadap orang tua. That's a chance, kesempatan. So, pilihan di tangan kamu anak-anak muda. Apakah kesempatan ini akan mau kamu pakai atau tidak? Atau kamu merasa memang tetap dengan ego kamu, bahwa dia tak layak untuk dihormati. Sementara Tuhan bilang, bagaimana mungkin kau bisa menghormati orang lain? Bagaimana bisa mungkin kau menghormati bosmu di kantor? Kau menghormati gurumu di sekolah, kau menghormati gembalamu di gereja, kalau kau sendiri tak mampu menghormati ayahmu. Luar biasa banget nih pengajaran daripada Allah ini guys. Kalau kau mampu hormati orang tuamu dengan baik, maka artinya kau mampu menghormati Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau, kenapa dia kirimkan orang tua untuk kita setiap manusia ini, yang jadi anak ini. Ya, nah guys, ada penelitian menarik sekali. Ada penelitian yang menarik sekali. Anak pria, anak laki-laki yang berseteru dengan ayahnya dan tidak hormat kepada ayahnya, dalam penelitian sebagian besar akhirnya memilih hidup menjadi penyimpangan. Ya, berdasarkan penelitian. Sedangkan anak wanita yang tidak hormat pada ayahnya, berdasarkan penelitian, di usia 14 sampai 17 tahun mereka sudah melakukan hubungan seksual. Wow. Ketidakpenghormatan terhadap ayah kemudian dilampiaskan oleh anak perempuan untuk mendapatkan para pria dan melakukan hubungan seksual di usia yang masih sangat muda. Ini fakta guys, ini merupakan hasil penelitian. So apa yang mau kita tarik dari sini? Tuhan kasih orang tua buat kita. Memang ini adalah kesempatan buat kita untuk terus berlatih sikap hormat tadi. Karena ketika kita berhasil, kembali lagi saya garis bawahi, ketika kita berhasil menjalankan penghormatan ini, menghormati itu guys, dalam bahasa Ibrani kalau di Indonesia kan, itu adalah
menganggap lebih berharga. Itu namanya penghormatan. Menganggap dia lebih berharga. Jadi kalau kita lawannya menghormati itu adalah tidak peduli. Jadi bukan mencemooh ya, bukan mengejek, tapi tidak peduli. Itu lawannya menghormati. Jadi menghormati itu menganggap lebih berharga. Jadi ketika kita menganggap bahwa ayah kita apapun keadaannya, apapun situasinya hari ini, dia tidak pernah memperhatikanmu, dia kasar terhadapmu, dia kasar terhadap seluruh keluarga. Tapi Allah tetap memberikan kamu kesempatan untuk belajar terhadap sikap hormat. Karena apa? Yang Allah mau lihat bukan ayahmu. Yang Allah mau lihat dengan engkau terus berlatih dan kemudian terus mengembangkan sikap hormatmu, maka Allah menjanjikan masa depanmu akan cerah. Amin. Yes. Guys, itu yang mau saya sampaikan pada sore hari ini. Mungkin banyak di antara kita, di antara kalian anak-anak muda yang kepahitan dengan ayahnya. Yuk, mulai sore hari ini kita mau ubah mindset kita. Manfaatkan, pergunakan dengan baik kesempatan yang Tuhan telah berikan bagi kita untuk bisa menghormati orang tua. Sepanjang dia masih ada, guys. Kamu gak punya kesempatan lagi untuk hormat kepada mereka ketika mereka udah gak ada, guys. Gak ada lagi kesempatanmu. Jadi ketika engkau masih diberikan Tuhan kesempatan, yuk anggaplah dia lebih berharga daripada apapun. Ketika sikap ini terus bisa kau kembangkan. Ya, kalian semua bisa kembangkan dengan baik. Percaya deh, menghormati itu menjadi sebuah gaya hidup. Menghormati orang tua. Maka setelah kau berhasil dengan ini, kau akan dengan mudah menghormati siapapun. Gurumu, bosmu di kantor, terutama kepada Tuhanmu. Kalau penghormatan ini begitu baik kau jalankan, dua hal tadi yang Tuhan inginkan menjadi milik kita adalah penundukan diri dan obedience, ketaatan. Amin. Modal penundukan diri dan ketaatan. Inilah hal yang utama, ya, yang Tuhan berkenan. Sikap-sikap, sifat-sifat yang Tuhan berkenan untuk anak-anaknya. Penundukan diri dan ketaatan. Ini yang Tuhan mau. Ya, kenapa? Jadi jangan kau tanya lagi, kenapa Tuhan berikan saya orang tua yang begini? Jangan. Kenapa ayahku begini? Tuhan, jangan. Tuhan berikan itu untuk memberi kau kesempatan untuk obedience, taat, tunduk, dan terus hormat tanpa melihat siapa dia. Allah memberikan perintah menghormati orang tua adalah perintah yang terpenting, guys. Ya, tadi di dalam hukum Taurat yang kelima. Satu-satunya perintah yang disertai dengan janji. Allah tahu rancangan yang terbaik bagi hidup kita. Jadi ketika engkau mengatakan bahwa aku percaya pada, saya berdoa, guys, pada sore hari ini, engkau adalah anak-anak yang diberi kesempatan untuk paham bahwa menghormati orang tua adalah segalanya. Saya berdoa untuk kita semua pada sore hari ini. Biarlah kalau masih ada kepahitan, kalau ada hal-hal yang mengganjal, sikap-sikap yang meremehkan, tidak peduli kepada orang tua. Yuk mulai hari ini, mari kita buang jauh. Saya akan berdoa untuk kita semua pada sore hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapak Sorgawi, terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini, kalau hamba-Mu telah menyampaikan isi hati Tuhan. Hamba telah sampaikan dengan cara yang sederhana, Bapak. Engkau ingin mengingatkan kami anak-anak muda. Engkau ingin mengingatkan kami ketika posisi kami sebagai seorang anak, bahwa menghormati orang tua itu adalah tanpa syarat. Apapun keadaan orang tua kami, khususnya ayah kami, karena besok seluruh dunia akan memperingati hari ayah. Biarlah anak-anak mudamu yang hari ini mengalami kepahitan boleh melepaskan pengampunan terhadap ayahnya. Dia boleh kembali berdamai dengan ayahnya dan mulai kembali hormat. Dan mulai terus berlatih menjalankan sikap hormat, menghormati ayahnya, ibunya. Karena rancangan itu selalu yang terbaik buat kami semua.
Masa depan yang gemilang Engkau janjikan bagi semua kami yang menghormati ayah dan ibu kami. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Hamba-Mu berdoa berkati anak-anak muda yang ada di tempat ini. Berkati mereka juga yang ada di rumah, dimanapun mereka berada saat ini dan menyaksikan program ini. Bapak lawat mereka, lembutkan hati mereka. Berikan pemahaman-pemahaman baru, rema bagi mereka masing-masing. Untuk tahu bahwa Engkau memberikan kami kesempatan. Engkau memberikan kami semua kesempatan untuk boleh terus mengalami penundukan diri dan ketaatan. Karena inilah pada akhirnya yang boleh membawa kami terus mengalami keserupaan dengan Kristus. Terima kasih Bapa, terpuji termulia Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua anak-anak muda yang telah diberkati Tuhan pada sore hari ini, bersama-sama kita katakan, Amen. God bless you all. Firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu.